semuanya, jumpa lagi dengan aku, Hasya. Lihat outfit aku di video kali ini. Sangat tidak nyambung karena pink, jaket jeans sama celana hitam, nggak nyambung. Tapi meski outfit aku nggak nyambung, aku bakal membahas sesuatu yang nyambung. Nyambung apa tuh? Nyambung sama pembahasan di teori sastra. Pembahasan apa ya? Pembahasan strukturalisme dan semiotik. Jadi sebenarnya materi pendekatan strukturalisme dan semiotik ini udah aku jelasin ke teman-teman aku pas presentasi di kelas, tapi aku bakal jelasin lagi ke kalian ya, bakal bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengetahuan, karena kalau punya pengetahuan, punya ilmu itu nggak boleh pelit, harus dibagi-bagi. Oke, jadi sebenarnya pasti strukturalisme sama semiotik ini masih asing ya bagi kalian. Jadi aku bakal jelasin sepemahamanku ya. Terima kasih Bu Tari karena sudah mengajari saya sampai paham. Jadi strukturalisme itu sebenarnya cara membaca karya sastra dengan fokus penuh pada apa yang ada di dalam teks. Kita nggak perlu mikir siapa pengarangnya, hidupnya gimana, atau teks itu dibuat di zaman apa. Yang kita lihat hanya isi teksnya sendiri. Misalnya, ketika kita membaca puisi, kita memperhatikan tema, pilihan katanya, suasana yang dibangun, majas yang digunakan, sampai bentuk puisinya. Begitu. Semua hal itu dianggap membentuk makna dan makna itu muncul karena unsur-unsur itu saling berhubungan. Begitu teman-teman. Apakah penjelasan aku membingungkan? Kalau misalkan masih bingung, aku kasih contoh ya dari puisi yang terkenal nih. Puisinya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti. Pasti pada tahu kan puisi ini karena sangat terkenal. Jadi pada puisi itu kan ada pengulangan frasa pada suatu hari nanti. Kalau pakai pendekatan strukturalisme, kita baca pengulangannya bukan sebagai gaya iseng, tapi sebagai bagian dari struktur puisi yang sengaja dibuat untuk menekankan suasana tentang waktu, tentang masa depan yang pasti datang, dan kalau masa depan berkaitan dengan kematian, dan tentang kematian. Selain itu, pilihan bahasa Sapardi yang sederhana juga ikut membentuk makna. Kata-katanya nggak rumit, tapi justru itu yang membuat puisinya terasa tenang, lembut, dan penuh penerimaan. Bentuk puisinya itu terdiri dari bait-bait pendek, juga mendukung suasana kontemplatif, seolah pembacanya itu diajak merenung sebentar. Jadi lewat strukturalisme kita bisa melihat bahwa makna puisi itu muncul dari cara unsur-unsurnya disusun dan bekerja sama. Begitu teman-teman. Gimana? Udah paham belum tentang pendekatan strukturalisme? Kalau misalkan belum paham, kalian bisa komen di video aku ya. Karena selanjutnya aku bakal bahas materi tentang pendekatan semiotik. Kalian pasti asing juga. Kalian pasti asing kan sama pendekatan ini. By the way, aku seliweran, maaf ya karena banyak orang lewat. Jadi kayak punya gerak-gerak. Nah, berbeda dengan strukturalisme, pendekatan semiotik itu melihat karya sastra sebagai kumpulan tanda. Dalam semiotik, setiap kata dianggap punya makna lebih dari yang kelihatan. Kadang ada makna yang nggak ditulis, tapi diselipkan. Bisa lewat simbol atau gambaran tertentu. Masih pakai contoh puisi yang sama kayak tadi. Puisinya
puisinya siapa? Puisinya Sapardi yang menggunakan kata bunga secara harfiah. Bunga ya bunga, tanaman biasa. Tapi kalau dalam semiotik, kata itu bisa punya makna simbolis. Misalnya, keindahan yang cepat hilang atau kehidupan yang sementara. Lalu selain bunga ada kata nama. Ya, nama. Nama itu bukan sekedar identitas, tapi bisa menjadi simbol kenangan atau sesuatu yang tetap tinggal meski seseorang sudah tiada. Ya gitu. Ada juga suara hujan. Suara hujan yang dalam semiotik itu bisa dianggap sebagai simbol suasana hati, bisa melambangkan ketenangan, kerinduan, kesedihan. Dengan membaca tanda itu, kita jadi tahu makna yang lebih dalam dan enggak kelihatan di permukaan. Begitu teman-teman. Jadi sebenarnya si strukturalisme dan semiotik ini saling berkaitan. Maksudnya ya iya berkaitan, saling melengkapi begitu. Ya, aduh berisik. Ya begitu penjelasan dari aku teman-teman tentang pendekatan strukturalisme dan pendekatan semiotik. Oke, semoga ilmu yang aku bagi membantu ya bagi kalian. Love you. Bye bye.